Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-64. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Marta Priwok pun kemudian memberi isyarat kepada kedua orang anak muda untuk mengikutinya. Demikian ketikanya muncul di tikungan. Ayah Wicitra itu terkejut bukan buatan. Hampir saja ia meloncat berlari untuk mengejar anaknya, tetapi kakinya serasa menjadi seberat timah. Ki Marta Priwoklah yang kemudian berkata dengan kata-kata yang sareh, "Jangan takut Kisanak, aku tidak berniat buruk." Dengan wajah yang tegang, ayah Wicitra itu memandang Ki Marta Priwok dan kedua anak muda yang menyertainya itu berganti-ganti. "Siapakah kalian? Apakah kalian akan mencari Pangeran Benowo? Di sini tidak ada Pangeran Benowo. Yang kalian sangka Pangeran Benowo itu adalah anakku. Namanya Wicitra. Ia sama sekali tidak tahu menahu tentang Pangeran Benowo." "Kisanak, kami tidak sedang mencari Pangeran Benowo. Kami sama sekali tidak mengenalnya. Bahkan baru sekarang kami mendengar namanya." "Jadi, apa yang kalian cari di sini?" "Kami tidak mencari apa-apa di sini, Kisanak," jawab Ki Marta Priwok. "Kami hanya lewat. Di tikungan ini kami mendengar suara ribut-ribut, sehingga kami berbelok kemari." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jadi kalian tidak mencari Pangeran Benowo?" "Tidak, Kisanak. Tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa sekelompok orang sedang mencari Pangeran Benowo di sini. Pangeran Benowo yang kemarin sudah datang di padukuhan ini. Sedangkan anak muda yang kemarin datang di padukuhan ini adalah anakku. Aku cemas bahwa anakku itulah yang disangka Pangeran Benowo." "Apakah anakmu mirip dengan Pangeran Benowo?" bertanya Wijang. "Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat Pangeran Benowo. Yang jelas mirip adalah kemudaannya. Menurut kata orang, Pangeran Benowo itu masih muda. Anakku juga masih muda. Tetapi aku dengar Kisanak justru bertengkar tadi." "Itu tadi anakku. Aku mencoba untuk membujuknya agar ia bersedia meninggalkan padukuhan ini barang 1-2 hari sampai orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu pergi." "Apakah orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu mirip kami?" "Yang kami dengar adalah 4 orang. Mungkin saja seorang baru mempunyai keperluan lain." "Tetapi orang itu bukan kami," jawab Ki Marta Priwok yang selanjutnya berkata. "Bagaimana tanggapan anakmu?" "Anak itu menolak. Ia justru ingin mengaku sebagai Pangeran Benowo itu sendiri." "Apakah anakmu tidak takut kepada orang-orang yang sedang mencari Pangeran Benowo itu? Mereka tentu orang-orang yang berilmu tinggi, karena mereka tahu bahwa Pangeran Benowo itu pun berilmu tinggi." "Seharusnya anakku menyadari akan hal itu, tetapi anakku pun merasa memiliki ilmu. Ia baru saja selesai berguru. Sementara itu seorang pengawalnya juga berilmu tinggi." "Siapakah pengawalnya itu?" "Aku tidak tahu, tetapi ia adalah orang yang diupah oleh anakku. Ia seorang upahan yang setia." "Seharusnya anakmu mendengar nasihatmu."
Apakah kalian bersedia menolong aku? Bertanya ayah Wicitra itu. Maksud Kisanak? Bertanya Ki Martapriwok. Tolong beritahu anakku, kau dapat menakut-nakutinya atau dengan cara apapun juga. Kemana anakmu sekarang? Mungkin ia pulang dan menunggu orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu di rumah. Atau justru anak itu juga sedang mencari keempat orang yang mencari Pangeran Benowo itu. Aku tidak berkeberatan menemui anakmu dan mencoba mencairkan hatinya yang keras itu. Terima kasih Kisanak. Marilah, aku mohon Kisanak bersedia singgah di rumahku. Ki Martapriwok, Wijang dan Paksi Pamekasan pun kemudian telah mengikuti ayah Wicitra itu. Mereka akan menemui Wicitra dan mencoba untuk menyelamatkannya dari tangan orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu. Demikianlah, sejenak kemudian ketika orang itu pun dipersilahkan untuk duduk di peringgitan. Namun ternyata bahwa Wicitra masih belum pulang. Anak itu membuat jantungku kuncup, berkata ayah Wicitra. Ia adalah anakku satu-satunya, meskipun ia telah menyakiti hatiku dengan permintaannya yang sebenarnya tidak masuk akal. Tetapi bagaimanapun juga ia adalah anakku. Apa yang diminta oleh anak itu? Bertanya Ki Martapriwok. Rumah dan tanahnya, sawah dan pategalan yang ada, anakku akan menjualnya untuk menambah modal usahanya yang nampaknya menjadi semakin maju. Lalu Kisanak akan tinggal di mana? Itu tidak menjadi soal. Aku dan istriku dapat tinggal di mana-mana. Bukankah aku hanya berdua? Aku dapat tinggal di rumah adikku, atau di rumah kakak perempuanku, atau di mana saja. Bahkan sebuah kandang kerbau pun cukup untuk kami tempati berdua. Ki Martapriwok menarik nafas panjang, sementara Wijang dan Paksi Pamekasan yang juga masih muda itu tersentuh hatinya. Mereka melihat betapa besar kasih orang tua kepada anaknya, meskipun anaknya telah melakukan pemerasan yang tidak masuk akal. Namun pembicaraan mereka pun terputus. Sejenak kemudian mereka melihat Wicitra memasuki halaman rumahnya bersama seorang pengawalnya yang menakutkan itu. Wicitra itu berhenti di tangga pendopo rumahnya. Dengan tegang ia memandang ketiga orang yang duduk di peringgitan bersama ayahnya. Namun kemudian dengan lantang ia pun berkata, "Apakah kau orang-orang yang sedang mencari Pangeran Benowo di padukuhan ini?" "Bukan Wicitra," ayahnya lah yang menyahut. "Marilah, duduklah. Mereka ingin berbicara kepadamu." "Siapakah mereka?" bertanya Wicitra. Namun setelah memperhatikan ketiga orang itu dengan seksama, Wicitra itu pun berkata, "Bukankah mereka orang-orang yang tadi ada di kedai itu?" "Iya Kisanak," jawab Ki Martapriwok. "Untuk apa kalian datang kemari? Kalian akan memeras keluarga kami dan mengancam untuk memberitahukan kehadiranku di padukuhan ini." "Jangan berprasangka buruk Wicitra, duduklah. Mereka akan berbicara kepadamu. Sebentar saja." Wicitra memandang Ki Martapriwok, Wijang dan Paksi Pamekasan berganti-ganti. Namun tanpa naik ke pendopo, Wicitra itu berkata, "Apa yang akan kau katakan?" "Duduklah Wicitra," minta ayahnya. Tetapi jawab Wicitra, "Aku tidak tuli, katakan." Ki Martapriwok termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Wicitra, aku hanya ingin memperingatkanmu. Orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu adalah orang-orang yang berilmu. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh ayahmu, oleh pemilik kedai itu, maka sebaiknya kau tinggalkan padukuhan ini barang 2 atau 3 hari."
persetan dengan penghinaanmu itu. Kalau aku tadi tidak mengingat pemilik kedai itu kawanku bermain, aku sudah menyumbat mulutnya dengan daun pisang. Ia menganggap aku pengecut yang harus bersembunyi. Sekarang kau datang juga untuk menghina aku. Aku peringatkan kau sekali lagi, jangan membuat aku marah. Wicitra, berkata Ki Marta Priwok kemudian. Aku minta maaf bahwa mungkin kata-kataku menyinggung perasaanmu, tetapi orang-orang itu benar-benar berbahaya bagimu. Cukup, teriak Wicitra. Sekarang kalian pergi. Aku akan mencari orang-orang itu dan mengatakan kepada mereka bahwa akulah Pangeran Benowo itu. Aku mohon kau mempertimbangkannya, Wicitra. Diam, atau aku harus membungkam mulutmu. Pergi. Cepat pergi atau aku akan mengusir kalian. Ki Marta Priwok menarik nafas panjang. Kepada ayah Wicitra, Ki Marta Priwok itu berkata, "Maaf Kisanak, aku sudah mencoba, tetapi anakmu tidak mau mendengarkannya. Pergi, cepat. Dengar, orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu sebentar lagi tentu akan datang kemari. Aku sudah berpesan kepada banyak orang bahwa akulah Pangeran Benowo dan tinggal di rumah ini selama aku berada di padukuhan ini." "Bagaimana mungkin hal itu kau lakukan, Wicitra?" sahut ayahnya. "Orang-orang padukuhan ini mengenalmu sejak kau kanak-kanak. Mereka tahu bahwa kau sama sekali bukan pangeran." "Aku tidak peduli, tetapi itu lebih baik bagi mereka. Orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu menakut-nakuti rakyat padukuhan ini. Mereka akan dapat merusak padukuhan ini jika mereka tidak menemukan Pangeran Benowo. Karena itu, aku sudah berpesan kepada mereka agar mereka menyuruhkan orang-orang itu ke tanganku. Aku akan membinasakan mereka." "Tetapi mereka orang-orang berilmu," sahut ayahnya. "Aku tidak takut," Wicitra itu berteriak. "Aku akan menunggu mereka di sini." Ki Marta Priwok, Wijang dan Paksi Pamekasan pun kemudian beringsut dan turun dari pendopo. Sementara itu Wicitra masih berteriak, "Cepat, sebelum aku mendorong kalian dengan ujung pedangku." Ki Marta Priwok, Paksi Pamekasan dan Wijang pun segera meninggalkan halaman rumah itu. Namun rasa-rasanya mereka tidak dapat meninggalkan keluarga yang malang itu begitu saja. Menurut dugaan Ki Marta Priwok, Wijang dan Paksi Pamekasan, maka Wicitra dan pengawalnya itu tidak akan mungkin dapat mengalahkan keempat orang yang sedang mencari Pangeran Benowo itu. Keempat orang itu pun tentu berbekal pengertian bahwa Pangeran Benowo adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, maka demikian mereka keluar dari regol rumah Wicitra. Mereka pun segera meloncat ke halaman seberang dan bersembunyi di belakang dinding. Agaknya pemilik rumah itu sudah lama menutup pintu rumahnya. Dalam pada itu seperti yang dikatakan oleh Wicitra, maka ia telah berpesan kepada banyak orang yang ditemuinya agar sengaja mereka memberitahukan kepada orang-orang yang mencari Pangeran Benowo bahwa Pangeran Benowo ada di rumah itu. "Akulah yang mereka cari," berkata Wicitra. "Orang-orang di Pajang menyebutku Pangeran Benowo. Mereka iri akan keberhasilanku, sehingga mereka mencari aku." Orang-orang padukuhan itu tidak banyak yang tahu arti dari sebuah sebutan. Ada di antara mereka yang percaya saja bahwa Wicitra telah berganti nama dengan Pangeran Benowo. Untuk beberapa lama Ki Marta Priwok, Wijang dan Paksi Pamekasan menunggu. Mereka pun yakin bahwa keempat orang yang mencari Pangeran Benowo itu akan datang ke rumah Wicitra. "Ternyata ada juga segi baiknya pada Wicitra," desis Paksi Pamekasan. "Apa?" bertanya Wijang. Ia tahu bahwa jika orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu tidak menemukannya, maka ia akan menumpahkan kemarahannya kepada penghuni padukuhan ini. Tetapi bukan itu yang penting baginya.
Wicitra yang baru saja menyelesaikan laku di sebuah perguruan ingin mencoba kemampuannya di samping kesombongannya karena ia sudah berhasil menjadi orang yang berkecukupan dalam umurnya yang masih muda itu. Ya, keberhasilannya itu telah membuatnya menjadi sangat sombong dan bahkan lupa diri. Kasihan kedua orang tuanya yang sangat mencintainya. Ia adalah anak satu-satunya yang diharapkan dapat menyambung alur keluarganya. Jika ia dihancurkan oleh orang-orang yang mencari Pangeran Benowo, maka terputuslah alur keluarga itu. Tetapi Pangeran Benowo tidak akan dibunuh. Ia harus ditangkap hidup-hidup, desis Paksi Pamekasan. Tetapi jika akhirnya diketahui bahwa ia bukan Pangeran Benowo, ia bukan saja dibunuh, tetapi ia akan mengalami perlakuan yang sangat pahit sebelum maut benar-benar merenggutnya, sahut Ki Martapriwok. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, bahkan Paksi Pamekasan menjadi ngeri membayangkan apa yang akan dialami Wicitra itu jika akhirnya diketahui bahwa ia bukan Pangeran Benowo. Dalam pada itu Ki Martapriwok, Wijang dan Paksi Pamekasan itu sudah menunggu beberapa lama. Bahkan Paksi Pamekasan mulai merasa ngantuk karena silirnya angin yang berhembus menerpa wajahnya. Katanya, "Aku justru mengantuk, perutku kenyang, sementara hembusan angin terasa lembut. Jika kau tertidur, kau akan ditinggal di sini," desis Wijang. Paksi Pamekasan tertawa. Katanya, "Kenapa kau tidak ikut tidur saja? Jika kau tidak dapat tidur, jangan menjadi iri." Wijang mengerutkan dahinya, namun kemudian katanya, "Kau kira aku tidak mengantuk? Tetapi siapa yang tertidur akan ditinggal. Jika Ki Martapriwok yang tertidur, kita akan ikut tidur," jawab Wijang. Ki Martapriwok pun tertawa. Dalam pada itu, mereka pun segera terdiam ketika mereka mendengar keributan kecil di jalan sebelah. Mereka mendengar seseorang membentak, "Di mana rumah itu?" Terdengar jawaban dengan suara bergetar. Agaknya orang yang menjawab itu berada dalam ketakutan. Katanya, Itu Kisanak, itu rumahnya. Rumah Pangeran Benowo." "Maksudku, Pangeran Benowo ada di situ. Mari ikut aku. Jika kau berbohong, maka kepalamu akan terpisah dari tubuhmu." Tetapi aku tidak tahu apa-apa." "Persetan, kaulah yang telah membawa aku kemari." Tidak terdengar jawaban. Ki Martapriwok, Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah memperhatikan perkembangan keadaan itu dengan seksama. Sejenak kemudian, mereka mendengar geremengan orang-orang itu memasuki regol halaman rumah Wicitra. Dengan hati-hati, Ki Martapriwok pun mulai mengintip dari atas dinding halaman yang dibayangi oleh dedaunan perdu yang rimbun. "Mereka sudah masuk," desis Ki Martapriwok. Wijang dan Paksi Pamekasan pun kemudian telah berdiri pula dan melihat pintu regol halaman rumah Wicitra yang terbuka. Bertiga mereka berusaha untuk dapat melihat apa yang terjadi di halaman rumah seberang jalan. Meskipun tidak dalam keseluruhan, namun mereka dapat mengetahui serba sedikit apa yang terjadi di sana. Ternyata Wicitra sudah berdiri di tangga pendopo rumahnya sambil bertolak pinggang. Dengan lantang Wicitra itu bertanya, "Kalian inikah yang mencari Pangeran Benowo di padukuhan ini?" Keempat orang yang garang itu tiba-tiba menjadi termangu sejenak. Anak muda yang berdiri di tangga pendopo itu sama sekali tidak menunjukkan kecemasan. "Kenapa kalian terdiam? Apakah kalian tuli dan bisu?" Seorang di antara keempat orang itu melangkah maju sambil berdesis, "Siapakah kau?" "Aku adalah orang yang kalian cari." Orang-orang itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka berkata, "Kami memang belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Pangeran Benowo. Tetapi ciri-ciri Pangeran Benowo
sama sekali tidak sama dengan ciri-ciri yang ada padamu, anak muda. Persetan dengan ciri-ciri, bentak Wicitra. Apa yang sebenarnya kau kehendaki dengan Pangeran Benowo? Kami mendapat perintah untuk menangkap Pangeran Benowo hidup-hidup. Nah, jika kau memang Pangeran Benowo, menyerahlah. Pimpinan kami yang akan mengenali nanti. Jika kau memang Pangeran Benowo, maka persoalannya kemudian adalah persoalanmu dengan pimpinanku. Tetapi jika kau bukan Pangeran Benowo, maka kau akan berurusan dengan aku. Karena aku akan menjadi sangat malu bahwa aku telah menangkap orang yang keliru. Wicitra tertawa, katanya, kalian memang orang-orang yang dungu. Seharusnya kalian tahu bahwa aku memiliki ilmu yang tidak ada batasnya. Apakah kalian bermimpi untuk dapat mengalahkan Pangeran Benowo? Kami tahu bahwa Pangeran Benowo mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Tetapi sebagaimana kau lihat bahwa kami datang berempat. Seberapapun tinggi ilmu Pangeran Benowo, maka kau tidak akan dapat melawan kami. Aku juga tidak sendiri, desis Wicitra. Seorang pengawalku akan ikut bersamaku membantai kalian berempat. Jangan menyesal kalian berempat akan terkubur di sini. Keempat orang itu mulai tersinggung. Seorang di antaranya berkata tidak kalah lantangnya, menyerahlah. Jika kau harus mempergunakan kekerasan, mungkin kami akan melukai kulitmu. Apalagi jika kemudian ternyata kau bukan Pangeran Benowo, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk sekali. Tetapi jika kau menyerah, maka kau akan mendapat keringanan. Cukup, teriak Wicitra. Sekarang kau mau apa? Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Keempat orang itu pun tiba-tiba saja sudah melangkah mengambil jarak yang satu dengan yang lain. Yang tertua di antara mereka pun berkata, kami harus menangkap Pangeran Benowo hidup-hidup. Tetapi jika karena perlawanannya Pangeran Benowo mati, aku harus membawa tubuhnya menghadap pemimpin kami. Persetan, geram Wicitra. Bersiaplah, siapakah yang akan mati lebih dahulu? Wicitra kemudian melangkah turun dari tangga pendopo. Anak muda itu nampaknya memang tidak mengenal takut sama sekali. Meskipun empat orang yang datang kepadanya itu nampak garang, tetapi dengan wajah tengadah Wicitra siap menghadapi mereka. Sementara itu seorang pengawalnya yang tidak kalah garangnya telah bergeser pula justru mendekati Wicitra yang sudah berdiri di halaman. Ayah Wicitra berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menjadi bingung. Rasa-rasanya ia ingin meloncat dan memberitahukan bahwa Wicitra bukan Pangeran Benowo. Tetapi dengan demikian juga akan dapat berakibat buruk. Justru karena anak muda itu bukan Pangeran Benowo, maka ia akan diperlakukan dengan semena-mena. Apalagi setelah Wicitra mengaku sebagai Pangeran Benowo, bahkan mungkin Wicitra itu akan dibantai dengan cara yang sangat kecil. Tetapi jika ia masih dianggap sebagai Pangeran Benowo, maka masih ada kemungkinan untuk tetap hidup. Meskipun pada saatnya ia diketahui bukan Pangeran Benowo, maka segala-galanya akan berakhir. Ayah Wicitra itu menjadi sangat bingung. Dalam keadaan yang demikian, Ibu Wicitra pun telah membuka pintu peringgitan dan menjenguk apa yang telah terjadi di halaman rumahnya. Ketika ia melihat anaknya dan seorang pengawalnya berhadapan dengan empat orang yang sangat garang, maka ia pun berlari ke arah suaminya sambil mengguncang lengan suaminya. Ibu Wicitra itu pun berkata, "Kakang, lakukanlah sesuatu untuk menyelamatkan anakmu, Kakang." "Aku sudah berusaha, Nyi. Tadi 3 orang yang sudah berusaha membantu menyadarkan Wicitra, tetapi anak itu tidak mau mendengarkannya. Orang-orang itu bahkan telah diusirnya dengan kasar, sehingga aku sudah kehilangan akal."
Dalam pada itu pertempuran di halaman itu pun sudah dimulai. Wicitra harus berhadapan dengan dua orang yang garang itu, sementara pengawalnya pun harus menghadapi dua orang yang lain. Pertempuran itu pun dengan cepat menjadi sengit. Wicitra yang merasa memiliki ilmu yang tinggi segera melibat kedua orang lawannya. Namun Wicitra itu terkejut. Ternyata kedua lawannya itu tidak semudah yang dibayangkannya untuk dapat ditundukkan. Pada benturan-benturan awal, Wicitra sudah merasakan betapa tangannya yang menggenggam pedangnya menjadi pedih. Kedua orang lawannya itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar serta kecepatan gerak yang tinggi. Untuk beberapa saat lamanya, Wicitra mampu bertahan. Namun kemudian, tekanan lawannya itu terasa menjadi semakin berat sehingga Wicitra setiap kali harus berloncatan surut. Iblis manakah yang telah merasuk ke dalam tubuh mereka? Geram Wicitra di dalam hatinya. Karena itu, maka Wicitra harus mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya untuk mempertahankan dirinya. Sementara itu pengawalnya juga mengalami kesulitan melawan dua orang lawan yang tidak kalah garangnya. Goloknya yang besar sekali-kali telah membentur senjata lawannya, pedang-pedang yang besar dan panjang. Dalam waktu yang terhitung singkat, pengawal Wicitra itu sudah harus berloncatan surut untuk mengambil jarak dan memperbaiki keadaannya. Sehingga akhirnya Wicitra itu telah berdiri terpisah beberapa langkah dari pengawalnya. Gambaran Wicitra tentang lawan-lawannya memang jauh berbeda. Wicitra mengira bahwa mereka tidak lebih dari perampok-perampok yang hanya dapat berteriak-teriak dan menggertak. Namun ternyata mereka benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Apalagi Wicitra harus menghadapi dua orang lawan sekaligus. Namun Wicitra masih beruntung bahwa lawannya berusaha untuk tidak membunuhnya. Kedua lawannya masih berusaha untuk dapat menundukkan Wicitra tanpa melukainya. Karena itu maka kedua orang lawan Wicitra itu dengan sengaja telah berusaha memancing Wicitra agar mengerahkan tenaganya. Sehingga pada suatu saat ia akan menjadi tidak berdaya lagi. Tetapi pengawal Wicitra itu mengalami nasib yang buruk. Ia sama sekali tidak diperlukan oleh keempat orang yang sedang memburu Pangeran Benowo itu. Karena itu, maka kedua orang lawannya pun sama sekali tidak menahan diri. Demikian mereka bertempur, maka serangan-serangan kedua lawan pengawal Wicitra itu datang beruntun sehingga pengawal yang nampak garang itu segera terdesak. Bahkan pertahanannya pun mulai ditembus oleh serangan-serangan lawannya. Ia berteriak marah ketika lengannya tergores pedang lawannya, tetapi kemudian justru pundaknya telah terkoyak. Ketika kemudian lambungnya menganga, maka ia pun menjadi semakin lemah. Darah yang mengalir dari tubuhnya semakin lama, semakin menjadi deras, sehingga tenaganya pun menjadi cepat menyusut. Kedua lawannya sama sekali tidak membuat pertimbangan-pertimbangan lagi. Serangan-serangan mereka justru semakin menentukan. Pengawal Wicitra itu kemudian berteriak nyaring ketika ujung pedang lawannya menghunjam ke dadanya. Sejenak kemudian, maka pengawal Wicitra itu pun terhuyung-huyung. Ketika ujung pedang itu dicabut, maka ia pun jatuh tertelungkup. Pengawal Wicitra itu tidak sempat menggeliat, nafasnya pun telah putus pula, sementara tubuhnya terbaring diam di tanah. Wicitra terkejut, ia terlalu yakin akan kemampuan pengawalnya, sehingga kematiannya benar-benar telah mengguncang jantungnya. Sementara itu kedua orang lawannya semakin menekannya, apalagi ketika kedua orang yang telah membunuh pengawalnya itu telah ikut mengepungnya pula. "Kau tidak mempunyai kesempatan lagi,"
Berkata salah seorang dari orang-orang yang mengepungnya itu, "Jika kau menyerah, kau masih mempunyai kesempatan hidup. Tetapi jika kau melawan, mungkin senjata kami akan menggores kulitmu atau bahkan akan menghunjam ke dadamu." Wicitra menjadi bingung. 4 orang telah mengepungnya di tengah-tengah halaman rumahnya. Ia benar-benar menjadi kehilangan akal. Jika ia berterus terang bahwa sebenarnya ia bukan Pangeran Benowo, maka ia tentu akan dibunuh juga. Wicitra menyesali kesombongannya. Ia tidak mengira bahwa dunia Kanuragan yang mulai diterjuninya itu adalah dunia yang sangat buas dan liar. Kedua orang tuanya menjadi sangat bingung. Ibunya menangis tertahan-tahan, sementara ayahnya mencoba untuk menenangkannya. Tetapi hati ayahnya itu sendiri sama sekali tidak menjadi tenang. Dalam keadaan yang sangat gawat itu, Wicitra benar-benar telah kehilangan akal. Ketika 4 ujung pedang teraju di tubuhnya, maka tiba-tiba saja ia melemparkan senjatanya. Sambil berjongkok, Wicitra itu pun merengek seperti kanak-kanak. "Ampun, aku mohon ampun." Keempat orang itu saling berpandangan sejenak, namun kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Katakan yang sebenarnya, apakah kau Pangeran Benowo?" "Tidak, bukan. Aku bukan Pangeran Benowo." "Anak iblis kau sudah mencoba membohongi aku. Bukan karena kebenaran Pangeran Benowo itu yang sangat menyakitkan, tetapi kau sudah mencoba mempermainkan aku. Menganggap bahwa aku dan kawan-kawanku tidak lebih dari pencuri ayam yang dapat dipermainkan. Kau terlalu sombong dan terlalu merendahkan kami." Bukan maksudku. Aku tidak bermaksud apa-apa." "Kenapa kau mengaku Pangeran Benowo? Bukankah itu berarti bahwa kau telah menantang kami?" Tidak, aku mohon ampun." Dalam pada itu Ibu Wicitra itu pun telah berlari menghambur ke halaman. Dengan serta-merta ia pun memeluk anaknya sambil menangis. Katanya, "Aku mohon ampun bagi anakku. Ia anakku satu-satunya. Ia memang manja, tetapi ia anak yang baik." "Persetan dengan anakmu yang hanya satu itu!" Seorang di antara keempat orang itu justru berteriak, "Kaukah yang menyuruh anakmu mengaku Pangeran Benowo? Kau ingin punya anak seperti Pangeran Benowo? Atau kau bangga anakmu disangka Pangeran Benowo?" "Tidak, aku sama sekali tidak menyuruhnya." Namun tiba-tiba ayah Wicitra itulah yang menjawab, "Akulah yang menyuruhnya mengaku Pangeran Benowo. Alangkah senangnya punya anak yang dikagumi, yang ditakuti, tetapi juga dicari banyak orang. Karena itu, jika hal itu kau anggap salah, akulah yang bersalah. Jika kesalahan itu harus dihukum, hukumlah aku. Kau dapat membunuhku, tetapi jangan anakku. Ia tidak tahu apa-apa. Ia anak baik. Sama sekali ia tidak sombong, sebagaimana kalian duga." "Kau ayah yang gila. Kau suruhkan anakmu ke dalam maut. Kau dorong anakmu sehingga terjerumus ke dalam jurang yang penuh dengan batu-batu karang yang runcing." "Aku memang bersalah. Karena itu, yang sepantasnya dihukum mati adalah aku, bukan anakku." "Aku tidak peduli. Tetapi jika yang kau katakan itu benar, kau dan anakmu harus mati. Kalian berdua sudah menghina kami." "Kisanak," teriak Ibu Wicitra yang masih memeluk anaknya, "jika harus ada 2 orang yang dihukum mati, biarlah suamiku dan aku sajalah yang mati. Jangan anakku." "Cukup!" teriak orang yang tertua di antara keempat orang itu. "Kalian tidak dapat memerintah aku. Biarlah terserah kepadaku apa yang akan aku lakukan. Jika kalian membuat marah aku dan kawan-kawanku, maka kalian akan mengalami nasib yang paling buruk. Siapapun yang akan aku hukum, maka anak muda yang mengaku Pangeran Benowo itu akan mati." "Jangan, jangan!"
teriak Ibu Wicitra. Wicitra sendiri menangis. Ia menjadi sangat ketakutan. Kegarangannya tiba-tiba telah larut hanyut bersama arus air matanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.